6. Saya yang bercerita, atau kalian yang bersuara? Kata Amala dengan raut dingin. Maksyam mulai menerka-nerka, dia melihat wajah tenang putri sulungnya yang tidak biasa. Katakan, ada apa sebenarnya? Ampun Mak, Nirma minta maaf. Nirma bersimpuh di bawah kaki ibunya, tangisnya pecah, bahunya bergetar hebat. Bibi, panggil Yasir. Dia menatap lekat wanita di hadapannya. Saya dan Nirma sudah menikah, kami saling mencintai. Jeder, bunyi petir menggelegar, bersamaan dengan terlontarnya pernyataan Yasir. Tangan Amala terkepal erat, bukan cemburu pada pasangan pesina di hadapannya ini. Dia begitu geram melihat laki-laki yang sebelumnya selalu dihormatinya. Ternyata hanyalah seorang pecundang tak berhati. Seharusnya Yasir meminta maaf terlebih dahulu kepada ibunya, ini malah langsung menjatuhkan bom waktu. Benar itu Nirma, Maksyam mengguncang bahu putri bungsunya, sambil memekik. Jawab Nirma. Nirma memeluk erat kedua lutut ibunya, dia benamkan kepalanya di paha Maksyam yang terbalut kain sarung, tak mampu bersuara hanya mengangguk tanpa mendongak. Suara tangisnya terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Anak durhaka kau, Nirma. Tega kau menikam saudari kandungmu sendiri. Kau anggap apa aku ini? Aku yang melahirkanmu, menyusui, memastikan kau hidup baik tak kekurangan apapun. Begitu dewasa, kau lempar kotoran di wajah tuaku ini. Pergi kau sekarang juga. Maksyam mendorong bahu Nirma, hatinya begitu sakit. Lelehan bening sudah sedari tadi berjatuhan membasahi baju dan mengenai pucuk kepala Nirma yang tidak tertutup hijab. 3 garis bawah Dakmak. Tolong maafkan Nirma, dia masih kukuh memeluk kaki ibunya. Sampai mati pun, aku tidak akan memaafkanmu. Maksyam berdiri, otomatis tubuh Nirma terjengkang ke belakang. Mak, tolong jangan kasar kepada Nirma. Bagaimanapun dia anakmu, darah dagingmu. Hardik Yasir tak suka, ia segera menolong sang istri. Aku bukan mamakmu, jangan sekali-kali kau panggil aku seperti itu. Pekik Maksyam, tidak sudi dipanggil mamak. Dada Maksyam kembang kempis. Dia kesulitan bernapas. Kenyataan pahit ini begitu menyakitkan. Pemuda yang dulu sering dia banggakan ternyata hanyalah seorang bajingan. Lebih mencengangkannya lagi, putri bungsunya tega mengkhianati kakaknya sendiri yang sudah berkorban banyak demi pendidikannya. Dalam dekapan Yasir, Nirma menggeleng. Mereka masih terduduk di lantai beralaskan papan. Mas, aku pantas mendapatkan ini, ucapnya lirih. Tidak, Dek, kau nggak pantas diperlakukan hina seperti ini. Tidak ada yang salah kalau itu menyangkut tentang hati, kita saling mencintai. Lagi pula status mas dan mbakmu hanya sebatas tunangan, bukannya suami istri. Jadi, seharusnya mereka bisa memaklumi. Namanya belum jodoh, mau dipaksakan bagaimanapun tetap saja tidak akan bersama. Semua sudah suratan takdir yang maha kuasa, ucap Yasir begitu ringannya, sedikit pun tidak merasa bersalah. Yasir membantu Nirma untuk duduk bersamanya pada sofa panjang. Kau benar-benar picik, Yasir. Maksyam menuding Yasir. Hatinya begitu meradang mendengar pernyataan tak berperasaan dari anak sahabat almarhum suaminya. Mak, sudah. Amala ikut berdiri, dia menghampiri sang ibu yang kesulitan mengolah emosi. Amala takut darah rendah ibunya kambuh. Malah, mereka mengkhianatimu, Nak. Sampai hati mereka berbuat zalim kepadamu. Maksyam mendekap erat tubuh anak sulungnya, dia meraung, menangis histeris. Memikirkan bagaimana mental dan nasib Amala ke depannya. Sudah Mak, cukup, orang-orang tak berhati seperti mereka tidak pantas ditangisi. Malah bersyukur, tidak berjodoh dengan laki-laki pecundang sepertinya. Amala menatap tajam, mantan tunangannya. Hilang sudah rasa hormat, perasaan sayang, dan cintanya untuk Yasir dan juga Nirma. Dirinya pun tidak berminat mencari tahu apa alasan dibalik perselingkuhan,
dan kapan tepatnya kedua orang tak berhati di hadapannya ini memulai kisah terlarang, dia bersikap masa bodoh. Dada Yasir berdesir, dia tidak terima disebut pecundang. Namun, tidak juga mampu menyangga apalagi membalas perkataan Amala. Amala membimbing sang ibu duduk kembali di kursi tunggal. Sedangkan dirinya berdiri di samping Maksyam. Sekarang kalian sudah mengatakan apa yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada kepentingan lainnya, silakan pergi dari sini. Usir Amala tanpa basa-basi. Yasir tak tinggal diam, dia merasa terhina. Harga dirinya diinjak-injak oleh mantan tunangan yang sekarang menjadi kakak iparnya. Malah, sampai hati kau mengusir adikmu sendiri. Terbuat dari apa hatimu itu? Hah? Yasir mendengus, dia menatap tajam bola mata tak gentar Amala. Oh iya, aku lupa kalau kau hanya lulusan SD, sehingga wajar saja bila tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan orang lain. Tangan Amala menahan pundak sang ibu yang ingin bangkit lagi. Amala mengulas senyum hambar, rautnya tetap tenang dengan sorot mata tajam menghunus netra laki-laki yang sebelumnya sudah 5 tahun menjadi tunangannya. Terima kasih sudah mengingatkan. Alhamdulillah, saya bersyukur walaupun hanya berpendidikan rendah, dengan begitu saya berkesempatan membahagiakan ibu dari hasil keringat sendiri. Begitu juga dengan istrimu itu, kalau bukan jerih payah saya, apa dia bisa berkuliah? Tentu tidak, balas Amala, intonasi suaranya tetap terjaga. Jika harus memilih dan waktu dapat diulang kembali, saya tetap menghendaki takdir ini, karena sampai umur 24 tahun, Allah masih menjaga kehormatan serta harga diri saya. Daripada berpendidikan tinggi, tetapi memiliki akal pendek serta berkubang dalam lumpur dosa persinahan. Senyum Amala terlihat begitu merendahkan Nirma dan juga Yasir. Malah, apa maksudmu nak? Maksyam mendongak. Amala menggenggam erat tangan ibunya. Dia harus mengatakan kenyataan pahit ini daripada sang ibu mendengarnya dari orang lain. Nirma menggeleng kuat. Dia meminta sang kakak untuk tutup mulut. Wajah sembabnya kembali bersimbah air mata. Di sampingnya, Yasir mengepalkan telapak tangan. Mak, Nirma dan Yasir telah hidup seatap sebelum mereka menikah diam-diam. Bukan hanya itu saja, sekarang Nirma tengah mengandung. Dia hamil di luar nikah. Amala berkata tenang, namun, nada suaranya terdengar bergetar. Dia mati-matian menahan tangis, adik yang begitu disayangi. Ia perjuangkan sedemikian gigih agar berpendidikan tinggi, tetapi begitu tega menikamnya berulang kali. Astagfirullah, Maksyam begitu terkejut, bahu ringkihnya berguncang. Ini sangat memalukan. Tega kamu, Mbak. Aku memang salah, tapi bukan berarti kamu berhak mengumbar aibku. Nirma menuding wajah sang kakak. Sudah benar kalau aku lebih memilih Nirma daripada dirimu, Amala. Selain miskin dan tidak berpendidikan, kau juga tidak berhati. Hina Yasir. Amala terkekeh sinis, dia tidak mempedulikan hinaan Yasir, mengumbar aib. Kalian tidak salah menuduhku. Tanpa aku buka suara pun, mulut-mulut sumbang di luar sana lebih kejam lagi menyuarakan kisah terlarang kalian. Tapi, bukan berarti Mbak bebas bilang ke Mamak. Pekik Nirma. Jadi, kau ingin Mamak mendengar dari orang lain daripada anaknya sendiri? Iya. Kau lebih suka kalau Mamak menjadi seperti orang bodoh di luar sana ketika orang-orang bergunjing tentang kelakuanmu. Menikah diam-diam, kumpul kebo, hamil di luar nikah. Begitu maksudmu, Nirma? Amala mulai tersulut emosi. Tentang kehamilan Nirma, Amala mendengar dari salah satu kerabat Yasir, saat perdebatan panas sore tadi. Dia juga mengetahui kalau sang adik sudah lulus 1 bulan lalu, sungguh mencengangkan. Cukup Amala, jangan kau hina istriku. Tanpa aku menghinanya, dia sudah menjadi wanita hina. Dan kau penyebab utamanya, Yasir. Amala mencemooh pasangan menjijikan di hadapannya. Bad jahat, tuduh Nirma. Dia menatap nyalang sang kakak. Aku seperti ini juga karenamu, Mbak. Bersambung,
7. Aku seperti ini juga karenamu, Mbak. Mbak selalu menyuruh belajar, belajar, dan belajar. Selalu itu yang dibahas. Tidak sekalipun memberikan perhatian lebih. Aku capek, muak dengan kehidupanku yang monoton. Aduh Nirma pilu. Mbak tidak tahu bagaimana sulitnya hari-hariku di ibu kota. Harus ekstra hemat, untuk sekedar membeli sepotong baju baru pun gak mampu. Sedangkan teman-temanku yang lainnya selalu mengenakan busana berbeda-beda. Pakaianku paling ketinggalan zaman, Mbak. Nirma menumpahkan isi hatinya, ia merasa hidupnya terlalu miskin. Amala terkekeh, suara tawanya terdengar sumbang syarat kekecewaan. Gadis berhijab abu-abu panjang itu lantas masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar membawa setumpuk pakaian, menjatuhkan kain yang tak seberapa jumlahnya ke atas meja. Dia membentangkan satu persatu baju panjang yang terdapat beberapa tambalan di sana-sini. Kau lihat, inilah pakaian yang aku kenakan selama kau berkuliah di kota. Bukan cuma aku, ibu juga mengenakan baju banyak tambalan. Dan kau tengok dinding tembok rumah ini. Penuh keropos dimakan rayap. Kursi yang kau duduki sekarang pun, sudah hampir roboh dimakan semut putih. Pekik Amala menggebu-gebu. Dongakkanlah kepalamu, agar kau bisa melihat atap daun rumbia itu tidak lagi rapat menutupi bangunan tua rumah peninggalan bapak. Bahkan sebelum dilapisi dengan plastik, kami kalang kabut menada air hujan akibat atap yang bocor. Jadi, masihkah kau mau menyalahkan kami demi menutupi kelakuan tak bermoralmu, Nirma? Lidah Nirma keluh, tenggorokannya tercekat, dia tak mampu berucap. Ternyata dirinya kurang bersyukur selama ini, di sini keluarganya hidup serba kekurangan. Tapi, mereka tidak pernah memberitahunya sama sekali. Melihat Nirma yang tidak bisa menyangga apalagi membalas perkataannya, Amala kembali mencecar sang adik. Kau bilang aku tidak perhatian, hanya tahu menyuruhmu belajar. Tahukah kau, kalau posisimu itu pernah aku idam-idamkan. Aku berdoa siang malam meminta kepada Tuhan, agar diberi kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi. Namun, semesta tak merestui. Doaku gagal menembus langit. Apa kau kira aku marah, menangis, protes apalagi sampai menyalahkan mama? Netranya menatap nyalang wajah sang adik yang senantiasa menunduk. Tidak Nirma, sedikit pun tak pernah aku sesali nasib ini. Enggak juga menyalahkan takdir. Aku berlapang dada menerima kenyataan tanpa membenci keadaan. Karena memang inilah jalan hidupku. Aku ikhlas hanya lulusan SD, dengan begitu memiliki kesempatan untuk membiayai sekolahmu. Mewujudkan keinginan bapak yang ingin melihat putrinya berpendidikan tinggi. Tak mengapa aku gagal, asal kau jangan. Semaksimal mungkin aku berjuang, bekerja tak kenal waktu demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah agar kau tak putus sekolah. Namun, Amala menghela napas panjang, dia tidak sanggup meneruskan kalimatnya. Suaranya bergetar, buliran bening jatuh membasahi telapak tangannya. Aku nggak pernah memintamu untuk balas budi. Keinginan terbesarku hanya ingin melihatmu mengenakan pakaian wisuda lengkap dengan topi toga. Tetapi hal sederhana itu saja kau tak mampu mewujudkannya. Sampai hati kau renggut harapan mamak yang ingin menyaksikan dan mendampingi putrinya di acara kelulusannya. Aku sampai kehabisan kata, Nirma. Tak tahu lagi hendak berucap apa. Amala menjatuhkan diri duduk di sandaran kursi ibunya. Dia benar-benar terlihat putus asa. Tak habis pikir dengan cara berpikir adiknya yang lebih memilih keluarga Yasir untuk menemaninya wisuda. Hanya ada keheningan serta suara tangisan lirih Maksyam dan juga Nirma. Amala menghapus kasar buliran air mata yang lancang keluar tanpa permisi. Matanya memerah, wajahnya sembab. Hatinya terasa kebas akibat rasa sakit yang terlampau perih. Sedangkan Yasir yang tadi terlihat garang serta menggebu-gebu menyerang Amala, sekarang tidak lagi bersuara. Baru pertama kali ini dirinya melihat Amala emosi, menangis dan terlihat putus asa. Maksyam sudah tidak mampu berkata-kata,
hanya air mata yang menunjukkan bagaimana terpukulnya ia. Ini pertama kalinya dia melihat putri sulungnya meluapkan perasaannya. Amala bukanlah sosok yang terbiasa menunjukkan perasaannya, dia lebih suka menjadi pendengar serta pengamat. Rinai hujan masih membasahi bumi, suara tetesan air terdengar keras pada plastik atap rumah yang tak tertutup daun rumbia. Semuanya telah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Maka, tidak lagi dapat kembali ke bentuk semula. Aku tahu kau kecewa, Amala. Namun, darah tetaplah lebih kental daripada air. Kendatipun Nirma yang salah, dia tetaplah adikmu. Tolong jangan musuhi istriku. Sejatinya dia sosok yang baik, penurut. Kau sendiri tidak tahu bagaimana kehidupan di kota, di sana sangatlah keras. Adikmu tidak bisa menanggungnya sendirian, karena itulah kami menjadi dekat. Setelah lama terdiam, Yasir mencoba menjelaskan. Amala mendengus, dia tersenyum miring mendengar kata-kata mantan tunangannya yang tidak tahu malu. Seakan apa yang sudah terjadi hanyalah hal sepele. Sebab itulah kalian menjadi nyaman satu sama lainnya, nyaman pula bercinta sampai menghasilkan benih tak halal, cibir Amala. Kau tidak berhak mengecam anak kami, Amala. Dia tidak salah. Tampik Yasir, dia mulai tersulut emosi lagi. Dia memang tidak salah. Yang salah itu kalian. Akibat nafsu layaknya binatang, bukan cuma kami yang akan mendapatkan malu dicibir sana-sini. Tapi, anakmu kelak akan kena getahnya juga. Pasti ada saja mulut-mulut tak bertanggung jawab yang akan menghujat keturunan kalian, cemooh Amala. Biarkan itu menjadi urusan kami. Kilah Yasir. Ayo dek, kita pulang. Keluargamu sungguh keras kepala. Tak mengapa mereka enggan menerimamu, masih ada Mas dan keluarga besar yang menyayangimu dengan tulus. Yasir menarik lengan Nirma. Namun, celetukan Amala menghentikan langkah mereka yang hampir mencapai ambang pintu. Tulus. Omong kosong. Seandainya saja Nirma tidak berpendidikan tinggi. Sudah pasti kau, apalagi ibumu itu langsung mendepaknya. Dan kau Nirma, aku katakan dengan jelas, mulai detik ini, kau buka lagi tanggung jawabku. Kedepannya bila ada apa-apa, jangan pernah mengeluh apalagi meminta bantuan ke sini. Kami lepas tanggung jawab. Jadi, masalahmu bukan lagi menjadi urusan kami. Tegas Amala, dia tetap bergeming duduk di samping ibunya. Yasir memeluk pundak Nirma, agar istrinya tidak memalingkan wajah ke belakang. Mereka keluar dari gubuk Maksyam, masuk ke dalam mobil minibus. Kemudian berlalu dari sana. Sepeninggalan Yasir dan Nirma, rumah Maksyam kembali sunyi. Amala berulang kali menarik napas panjang, netranya menatap sayu foto hitam putih almarhum bapaknya. Nur, gagal menjadi seorang kakak, Pak. Tolong maafkan Nur yang tidak becus ini, batinnya menangis pilu. Nur, kau putri kebanggaan keluarga Abidin. Semenjak ibumu mengandungmu, kehidupan kami selalu bersinar. Rezeki datang dari arah mana saja, sampai kita mampu membeli kebun karet. Maka dari itu Bapak memberimu nama, Nur Amala, yang artinya cahaya, anak perempuan dicintai. Obrolan hangat antara dirinya dan bapaknya kembali terngiang. Dia sangat merindukan sosok bapaknya yang selalu memanggilnya Nur. Nak, Maksyam mendekap erat punggung Amala. Mak, Mala tidak apa-apa. Sudah ya jangan menangis lagi. Mala mau ke belakang dulu, buat teh hangat untuk kita. Mala melerai pelukan mereka, dia mencium lembut pucuk kepala sang ibu yang tertutup songkok hitam. Lalu berjalan ke belakang menuju dapur. Amala menuang air panas dari termos plastik ke dalam gelas. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara dentuman lumayan kuat. Baf, mamak, bersambung. 8. Maksyam hendak menyusul sang anak di dapur, dia ingin meminta maaf kepada Amala. Dulu dirinya ikut andil dalam membujuk sang putri agar mau bertunangan dengan Yasir. Dia juga yang meminta tolong kepada Amala, supaya membantu secara maksimal pendidikan Nirma.
Baru beberapa langkah, kepala Maksyam terasa berat, bumi seolah berputar dipenuhi ribuan kunang-kunang. Tubuh Maksyam luruh ke lantai, dia kehilangan kesadaran. BUGH, Mamak, bangun Mak. Amala mengguncang pundak ibunya yang terbaring di lantai papan bersuhu dingin. Dia membopong badan lemas Maksyam, meletakkan tubuh kurus itu di atas sofa panjang. Amala mengambil senter, secepat mungkin menghempas pintu depan dan berlari menembus hujan. Tujuannya adalah warung sembako seberang jalan yang masih terlihat buka. Tak dihiraukannya suara gemuruh halilintar. Tadi rasanya batu kerikil yang menggores telapak kaki tak beralas, baju Amala seketika basah kuyup. Bang Agam, Bang Agam, teriaknya begitu sampai di teras warung, tidak ada siapapun di sana. Ya Allah, Amala, ada apa? Seru Wahyuni, adiknya Agam. Dia begitu terkejut melihat penampilan teman masa kecilnya. Tolong aku, Yun, mamaku pingsan. Tolong antarkan ke puskesmas. Pinta Amala, suaranya bergetar hebat dengan linangan air mata bercampur tetesan air hujan yang membasahi wajahnya. Yuni pun langsung berlari ke belakang warung, dia berteriak memanggil abangnya yang berada di lumbung padi, tidak jauh dari warung. Agam bergegas ke warung, dia langsung mengamati penampilan Amala. Yuni pun menceritakan kemalangan yang menimpa Amala. Tunggu di rumah, saya ambil mobil dulu. Tita Agam, dia langsung ke belakang. Terima kasih, cicit Amala. Tapi sepertinya Bang Agam tidak mendengar. Amala pun langsung berpamitan kepada Yuni, berlari lagi pulang ke rumahnya. Ibunya masih pingsan, tak berapa lama terdengar suara mobil berhenti di depan rumah, lalu sosok tinggi tegap berahan tegas itu menghampiri Amala dan Maksyam. Biar saya saja yang menggendong. Baik, Bang. Amala mengikuti Agam dari belakang, begitu tubuh sang ibu sudah direbahkan pada bangku penumpang mobil minibus. Amala berbalik hendak pergi ke samping rumahnya. Kau mau kemana, Mala? Tanya Yuni, dia ikut serta menemani sang abang. Aku mau ke samping ambil sepeda, tolong antarkan mamaku ke puskesmas ya. Aku mengikuti kalian dari belakang. Ikut saja dengan kami, biar cepat sampai. Nggak usah Yun, lagi pula bajuku basah kuyup. Nanti tempat duduknya ikutan basah dan kotor. Wahyuni menepuk keningnya, Amala masih sama seperti dulu, tidak enakan jadi orang. Yuni, kau duduklah di belakang dan pangku kepala Maksyam. Kau, Nur, cepatlah masuk dan duduk di bangku depan. Agam bertitah tanpa melihat Amala, dia bergegas memutari mobil dan masuk di bangku kemudi. Untung saja di depan rumah Maksyam ada pohon mangga besar, jadi mobilnya terlindungi dari air hujan. Amala menurut, dia merasa terintimidasi oleh suara bariton milik Agam. Mobil pun melaju pelan, menempuh waktu hampir 10 menit. Melewati 2 bukit dan 3 pos ronda yang dijaga pemuda desa. Agam membunyikan klakson setiap melewati pos ronda. Tak berselang lama, mobil Agam sudah terparkir di samping halaman puskesmas yang buka 24 jam. Dia kembali membopong Maksyam, membawanya ke ruang tindakan. Darah rendah Maksyam kambuh, dia diharuskan menginap 1 malam. Pak Mantri yang memeriksa merasa khawatir kalau sampai vertigo Maksyam ikutan kambuh. Jadilah sekarang lengan Maksyam diinfus, beliau juga belum sadar. Jangan tanyakan bagaimana keadaan Amala, dia cemas, kedinginan, bibirnya sampai membiru, sedari tadi menahan tangis dan menekan rasa takutnya. Agam menghampiri Amala, ia membawa sesuatu di tangannya. Agam membungkuk di depan Amala yang sedang duduk pada kursi tunggu. Menyodorkan sepasang sandal swallow yang tadi diambilnya dari dalam mobil. Sandal itu biasa dipakainya ketika hendak salat di masjid. Pria berkaos polos dan celana panjang itu juga memberikan sepasang kaos kaki masih baru. Amala terkesiap, dia sampai menarik kakinya. Pakailah, lantainya begitu dingin. Agam kembali menegakkan badan.
Tadi dia memperhatikan kaki Amala yang biasanya selalu berbalut kaos kaki, terlihat kotor dan juga terdapat goresan luka samar. Mungkin gadis di hadapannya ini begitu panik, sampai melupakan menutup aurat kakinya. Amala segera memakai kaos kaki dan sandal kebesaran berwarna putih, dia begitu sungkan. Lagi dan lagi kembali menyusahkan, di sampingnya ada Yuni yang mengamati. "Mala, boleh kami masuk ke rumahmu? Mengambil pakaian ganti dan juga selimut. Tidak mungkin kau semalaman mengenakan baju basah, selimut Maksyam juga begitu tipis. Pasti beliau kedinginan tengah malam nanti," ujar Wahyuni. Mala mengangguk menyetujui. Agam dan Yuni langsung bergegas. Mereka kembali naik mobil menuju rumah Amala. "Ya Allah," gumam Wahyuni lirih. Dia begitu prihatin melihat baju yang biasa dikenakan Amala terdapat 3 tambalan di bagian pundak dan ketiak. Pantas saja wanita cantik itu selalu mengenakan hijab lebar, selain memang wajib, juga berguna untuk menutupi pakaian robek. Agam melihat apa yang dilakukan sang adik, dia pun terdiam. Netranya mengamati ruangan tak seberapa luas, hanya ada 1 set sofa tua, lemari kayu dan mesin jahit. Kemudian pria berambut hitam legam berpotongan cepak itu pergi ke dapur. Tanpa bersuara Agam membuat teh hangat, juga mengambil 2 bungkus roti yang ada di atas meja kayu sangat sederhana. Setelah selesai, mereka kembali lagi ke puskesmas. Posisi Amala masih sama seperti tadi, duduk sendirian. Dia tidak berani masuk ke dalam ruang rawat lantaran pakaiannya basah. Ibunya sempat sadar, sekarang tertidur lagi efek obat tidur yang diberikan oleh Pak Mantri. "Amala, gantilah dulu. Ini ada juga minyak kayu putih, tadi aku mengambil di bufet dan 1 botol teh hangat, aku yang membuatnya." Yuni menyodorkan plastik berwarna hitam, begitu Amala menerima dan pergi ke toilet di pojok puskesmas. Wahyuni memalingkan wajah, ia tersenyum hangat menatap abangnya yang berwajah tegas. Sengaja dirinya tidak memberitahu tentang teh dan juga minyak kayu putih, semua itu demi menyelamatkan Amala dari rasa malu serta sungkan. Selesai urusan, mereka berpamitan. Amala juga sudah mengenakan pakaian kering. "Yuni, Bang Agam, terima kasih." Amala menunduk dalam, dia begitu bersyukur bertetangga dengan orang baik, walaupun keluarga Agam kaya raya dan berpendidikan, mereka tidak sombong, tidak membedakan kasta, sangat rendah hati. Wahyuni memeluk tubuh Amala, dia mengusap punggung wanita tangguh ini. "Jangan sungkan begitu, orang tua kita sudah bertetangga sejak dulu, dan kita bersahabat dari sewaktu di dalam kandungan. Jadi, sudah sepantasnya saling tolong-menolong. Titik. Sementara di tempat lain, besok datanglah ke rumah ibumu. Minta kembali emas tanda pengikat mas dan mbakmu, benda itu bukan lagi hak dia. Setelahnya, jual emasnya dan belilah pakaian baru yang banyak. Kau harus selalu berpenampilan elegan, tunjukkan kalau kita orang berada dan berpendidikan." Di sela-sela penyatuan mereka, Yasir memberikan titah. Nirma mendesah, sesekali melenguh nikmat, tubuh mereka sudah basah oleh keringat. Bagaimana kalau Mbak Mala tidak mau memberikannya? Bersambung.